Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu kita. Bapak Ibu, izin kali ini saya ini kembali ya memberikan paparan, memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu. Ini bagian yang keempat ya, masih berbicara kita tentang dana BOSPE. Nah, kali ini judul kita adalah rincian penggunaan dana BOSPE reguler tahun 2023. Jadi sudah ada 3 video yang sudah tayang ya, tinggal sekarang yang keempat ini Bapak Ibu terkait dengan BOS, rincian penggunaan dana BOS P ya reguler, bantuan operasional satuan pendidikan reguler tahun 2023. Seperti halnya video-video saya sebelumnya, regulasinya tetap kita pegang adalah regulasi tentang Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Baik, kita Bapak diteruskan. Oke. Nah, ini rincian penggunaan dana BOSPE reguler. Nah, Bapak Ibu. Yang pertama ini rinciannya adalah untuk penerimaan peserta didik baru. Pertama, menggunakan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru. Jadi untuk penggandaan formulir misalnya, apakah itu dengan media online atau media offline ya, atau juga langsung offline ya, tadi online ya, offline. Kalau offline itu misalnya dengan fotokopi ya, formulir, kemudian membuat publikasi itu seperti ya membuat spanduk di jalan, di sekolah. Ada di situ kalimat pengumuman ya, penerimaan siswa baru SD berapa gitu ya, dibuka. Nah, gitu. Pendaftaran dari tanggal gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam pengadaan formulir dan publikasi. Kemudian pembiayaan ke kegiatan pengenalan lingkungan. Oke, mabis mungkin ya, itu istilahnya apalah namanya. Kalau memang diselenggarakan di sekolah, itu ada biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Yang ketiga, masih tentang peserta didik baru. Yang ketiga, penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan tes bakal skolastik atau tes potensi akademik ya bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, mungkin ini seperti yayasan begitu ya, sekolah swasta ya. Kemudian pendataan ulang bagi peserta didik lama, kegiatan lainnya yang relevan tentunya. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk rincian penggunaan dana BOS reguler yang yang pertama itu. Kemudian yang B-nya Bapak Ibu, untuk pengembangan perpustakaan. Apa saja yang harus dibeli? Rinciannya boleh digunakan untuk apa saja begitu maksudnya. Yang pertama, buku yang dibeli sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan. Oke, sepakat ya. Kemudian buku yang dibeli merupakan buku yang telah diisi dan ditetapkan oleh kementerian. Oke. Memenuhi rasio satu buku. Memenuhi rasio satu buku. Rasio satu buku untuk setiap peserta didik pada setiap tema atau mata pelajaran. Kemudian apalagi nih? Memenuhi kebutuhan buku. Oke. Kemudian buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah. Oke. Penyediaan buku juga masih ya. Penyediaan buku teks pendamping sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, termasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian. Oke, kemudian yang ketiga, penyediaan buku non teks. Nih, jadi ada 2 kategori. Yang ketiga ini, penyediaan buku non teks sesuai dengan kurikulum. Oke. Sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Kemudian buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian Pusat dan Kementerian dan atau pemerintah pusat. Oke. Yaitu ya. Nah, penyediaan atau percetakan modul dan perangkat ajar, pembiayaan dalam pengembangan minat baca banyak sekali nih. Ya, bisa. Jadi lebih leluasa Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan KBM. Nah, pelaksanaan KBM ini penyediaan alat. Oke, jadi nanti upayakan selalu membawa apa namanya ya, sambil membawa contoh gitu ya. Oke, kemudian pembelajaran remedial. Oke, biaya yang dia juga bisa dibiayai. Biaya untuk pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Oke, penyediaan aplikasi atau perangkat lunak. Kemudian penyediaan dan atau pengumuman kurikulum.
penyediaan dan atau pengembangan konten pembelajaran. Yang berapa? Yang ketiga. Lalu bagaimana rincian penggunaan untuk ekstrakurikuler? Nah, ekstrakurikuler ini diperuntukkan untuk penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah. Harusnya ada ini muncul ya nanti di RKS Bapak Ibu ya. Ketentuan ekstrakurikuler. Oke. Kemudian pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan lomba. Oke. Pembiayaan lain yang relevan. Ya, siap. Kemudian yang keempat apa? Pelaksanaan evaluasi Bapak Ibu. Pelaksanaan evaluasi dan asesmen pembelajaran merupakan komponen yang Oke. Apa saja rincian penggunaannya? Untuk apa begitu ya? Pertama, penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas. Kemudian dukungan partisipasi dalam pelaksanaan asesmen nasional, pelaksanaan refleksi pembelajaran dan dalam rangka Oke, kita lanjut ya. Nomor berapa? Pelaksanaan. Oke. Apa lagi nih? Pelaksanaan refleksi. Oke, yang ke D ya, yang D. Pelaksanaan evaluasi dan asesmen pembelajaran merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan atau asesmen. Ya, seperti saya bacakan tadi ya. Ada penyelenggaraan ulangan harian, maaf. Kemudian ada ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas ya. Dukungan partisipasi dalam pelaksanaan asesmen nasional, pelaksanaan refleksi, pembiayaan lain yang relevan. Oke. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima ini adalah pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan. Jadi rinciannya untuk apa? Pertama, ya, rincian penggunaan anggarannya, pengelolaan atau operasional rutin sekolah. Ya, baik dalam rangka pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Ya, pengelolaan dan operasional rutin. Oke. Kemudian penyusunan perencanaan pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan tata tertib satuan pendidikan dalam rangka penguatan tata kelola satuan pendidikan. Oke. Pembiayaan lainnya yang relevan. Jadi untuk pelaksanaan administrasi kegiatan satuan PAUD hanya 3 ya, 2 lah intinya ya. Oke. Yang F-nya pengembangan profesi pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, itu semacam diklat, workshop boleh ini. Kemudian ada guru yang berinovasi, itu dibiayai. Ya, kemudian peningkatan kompetensi terkait pengadaan barang dan jasa juga sama ya. Kemudian yang berikutnya pembiayaan langganan daya dan jasa. Ini listrik ya, itu penting. Kemudian menyewa atau membeli genset atau panel surya. Oke, termasuk peralatan bahan. Ya. Kemudian pembiayaan langganan daya dan jasa. Oke, listrik ya. Pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin, listrik, air, telepon, internet, gitu. Atau pembiayaan lain. Oke, yang relevan. Oke. Yang hanya Bapak Ibu ini untuk pemeliharaan sarana prasarana ya. Ya sama ya, menutup jendela, ya menutup plafon, kelistrikan, pintu, jendela, aksesoris lainnya. Pengecetan termasuk penutup lantai, mungkin keramik ya, penutup lantai. Ini untuk pemeliharaan sarana ya. Sarana prasarana biasanya berapa persen ini untuk sarana 10 atau 20 ya? Saya lupa ini. Yang jelas untuk sarana prasarana dimanfaatkan, oke? Kemudian termasuk penyediaan sumber air bersih, penyediaan sarana kesehatan sekolah UKS. Pemeliharaan dan atau perbaikan komputer boleh ya, printer, laptop, yang penting ada bukti pembiayaannya ya, bukti penggunaan uangnya. Kemudian peralatan praktikum. Nah, bagi teman-teman kita yang mungkin di SMP, di SMA, jadi ada bahan-bahan praktikum yang harus dibawa atau dibeli. Jadi sampaikan pemeliharaan dan atau perbaikan oke. Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah, oke. Kemudian pembiayaan lain yang relevan dalam rangka dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
Sekarang yang berikutnya penyediaan alat multimedia. Nah, ini multimedia Bapak Ibu. Seperti komputer ya, baik itu komputer desktop atau workstation berupa personal komputer, PC, all-in-one komputer untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Sepertinya kayak ANBK lagi ini ya. Kemudian printer dan atau printer plus scanner laptop. Oke, kemudian liquid crystal display. Oke. Apalagi ini? Terus ya baik, laptop ya. Laptop, kemudian printer atau plus scanner, laptop, LCD boleh, atau alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka penunjang pembelajaran berbasis teknologi. Oke. Nah, hanya di sini memang tidak disebutkan berapa jumlah laptop yang harus dibeli. Nah, itu ada di Bapak Ibu karena itu disesuaikan dengan anggaran yang diterima juga, gitu ya. Kemudian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK dan SMALB. Nah, ini juga sama. Seperti penyelenggaraan kegiatan uji coba, uji kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik, gitu ya. Dan penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing, penyelenggaraan praktik kerja Indonesia atau bimbingan lain peserta didik SMA atau SMALB, termasuk perjuangan dan pembimbingan pencari tempat kerja. Nah, tempat praktek, bimbingan dan pembantuan peserta didik praktek. Ini Bapak Ibu untuk pemanfaatan dana dari sub aspek ya, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK. Bapak Ibu. Kegiatan pemagangan guru boleh ya, pelatihan kerja industri, magang di industri, itu silahkan didanai dari dana BOS ya. Magang di industri, mengikuti magang di industri, kerjasama dalam rangka nah itu ya Bapak Ibu, ini penting ya agar sinkron ya antara kepala sekolah, bendahara dan guru-gurunya. Memang adalah kegiatan pemagangan guru. Kemudian yang berikutnya penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, termasuk pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema spesifikasi harus disesuaikan gitu ya. Oke. Kemudian penyelenggaraan kegiatan dalam rangka mendukung keterserapan lulusan SMK. Ini penting ini. Jadi jangan sampai mengeluarkan ribuan tetapi ya itu tadi ya tidak terserap oleh pihak swasta atau pihak perusahaan ya yang paling tidak bisa menjadi bahan, menjadi karyawan begitulah ya nanti ya. Oke, nah terakhir honor ya, ini penting. Jadi pembayaran honor merupakan komponen yang digunakan untuk pembayaran honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi jangan sampai telat Bapak Ibu ya, kasihan ya. Untuk bayar honor. Barangkali itu ya. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi jangan lupa di-subscribe ya. Saya akan sampaikan dan lebih bersemangat lagi menyampaikan info-info tentang pendidikan dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.